Eh, Apakah bacaan Injilnya ditayangkan, Ibu? Bisa ditayangkan? Bisa, bisa. Ya, tolong tayangkan ya. Hmm. Aduh, saya nggak nyiapin Romo. Oh ya, Ini lagi baik di kalau gitu. kantor. Ya, Ya, disebutkan dari Injil apa? Saya lupa. Injilnya. Hmm. mungkin Bu Rika bisa bantu ya. Saya nggak ngerti Injil. Jadi yang ngasih saya. Bentar. Hmm. Dapat tadi. Oh, harian Faustina. Lukas Oh, 15 Injil, ya. Injil, Injil hari ini ya, Romo? Iya, ya baik. Saya baca aja ya. Lukas, 15. Lukas bab 5, sebentar. Udah, Bu. Saya baca, Bu. Tuhan sertamu dan sertamu Serta juga. juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Ya Tuhan. kan? Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata pada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bisa di spotlight, Bu, saya, supaya terpusat ya. siapa ini ya. Bisa. Ya, terima kasih. Jadi saya langsung aja ya ke renungan saya. Memang tidak langsung berkaitan karena temanya ya saya memilih tema hari ini belajar mengampuni menurut buku harian Santa Faustina. Dalam catatan buku harian Santa Faustina nomor 1148, dia menulis, kita paling menyerupai Tuhan ketika kita mengampuni sesama kita. Seringkali kita bergumul dalam hal mengampuni. Memang mudah mengatakan, tetapi ketika dilaksanakan itu sangat sulit. Kita bisa gagal karena kita kurang menunjukkan belas kasihan pada orang lain, bahkan mengabaikan Yesus, Sang Raja Kerahiman, Raja Pengampunan, yang mendorong kita untuk berbelas kasih kepada sesama. Pengampunan, sebuah kata yang sulit untuk diterima bagi orang yang tertutup hatinya terhadap belas kasihan Tuhan. Orang lebih suka berkubang dalam penderitaannya daripada membuka pintu hati terhadap pengampunan. Orang lebih memilih harga diri daripada memilih jalan belas kasih dan pengampunan. Maka tidak heran kalau ada orang yang menyimpan benci, dendam, marah sampai bertahun-tahun, bahkan seumur hidup. Bahkan orang itu
menjadi sakit karena terus menyimpan amarah, kepahitan, benci, dendam, dan seterusnya. Paus Fransiskus pada pesta kerahiman ilahi pernah mengatakan kepada kita, pernah memberi pesan, hendaknya kita berbelas kasihan seperti Kristus yang menunjukkan belas kasihan ketika dia bangkit dan menampakkan diri kepada murid ruangan tertutup pintu ada para murid menunjukkan damai dan pengampunan dan menunjukkan luka-lukanya kepada mereka. Maka kita yang tadi sudah kita renungkan, yang menuntut kita untuk berdamai orang lain, diri sendiri, dan juga dengan Tuhan. Cara yang paling efektif untuk mewartakan kasih itulah karun, belas kasih dengan mengampuni dan diampuni. Maka kedamaian akan memasuki hati kita. Marilah kita melihat bahwa pengampunan itu belas kasihan atau tindakan belas kasih yang paling besar. Santa Faustina memahami perlunya belas kasih dan pengampunan. Kita dapat mengingat sabda Tuhan sendiri bahwa bila kita mau melayani orang miskin, itu berarti kita yang paling hina ini, kamu juga melakukannya terhadap aku. Matius 25 ayat 40. Yesus mengajar kepada Suster Faustina dalam penampakan wahyu pribadi, wahyu privat. Ya. Yesus berkata, putriku, dalam meditasi ini pertimbangkanlah kasih terhadap sesama. Apakah cintamu terhadap sesamamu dibimbing oleh cintaku? Apakah engkau berdoa untuk musuhmu? Apakah engkau mendoakan yang terbaik bagi mereka yang dengan satu atau lain cara telah membuatmu sedih atau menyinggung perasaanmu? Ketahuilah bahwa kebaikan apapun yang kamu lakukan terhadap jiwa manapun, aku menerimanya seolah-olah kamu telah melakukannya terhadap aku. Lihat, jadi bukan hanya ketika kita melayani orang miskin, kita melayani Yesus. Tapi ketika kita juga mengasihi orang yang menyakiti kita, mendoakan orang yang mengecewakan kita, ya, memberkati musuh-musuh kita, itu kita melakukannya untuk Yesus. Itu yang dikatakan Yesus ketika ia mewahyukannya kepada Santa Faustina dalam buku catatan hariannya 1768. Kita perlu belajar lagi apa yang akan kita perdalam tentang pengampunan. Ketika bermeditasi di salib Kristus, Santa Faustina menyadari perlunya mengampuni orang lain. Dalam buku hariannya, ia mengatakan bahwa barang siapa mengetahui cara memaafkan, ia akan memperoleh banyak rahmat dari Tuhan bagi dirinya sendiri. Semakin sering aku memandang salib, semakin sering pula aku mengampuni dengan segenap hati. Dalam catatan buku harian Faustina 390. Memang ketika kita mengalami kesulitan mengampuni orang yang menyakiti kita, maka kita harus memohon rahmat kepada Tuhan. Karena mengampuni itu adalah tindakan ilahi, karunia Tuhan.
Kalau mengandalkan kekuatan kita, pasti kita akan gagal dan kecewa. Tapi kita mohonkan rahmat itu dari Tuhan sendiri yang menganugerahkan karunia pengampunan. Ketika kita meminta, maka Tuhan akan memberi. Seperti sabdanya, mintalah, kamu akan diberi. Carilah, kamu akan mendapatkan. Ketuklah, pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudari, memaafkan seseorang berarti kita siap untuk menanggung kerugian atau menanggung resiko. Mungkin kita sepertinya menjadi rentan, menjadi tak berdaya. Tetapi begitu kita mau mengampuni, maka mukjizat kesembuhan terjadi dalam hati kita. Jika kita melepaskan amarah atau kebencian kita terhadap orang yang menyakiti kita, kita ibarat seperti membuka pintu air penyembuhan yang mengalir masuk ke dalam hati kita. Hati kita yang kotor karena benci, amarah, dendam, kecewa akan dibersihkan oleh air penyembuhan. Karena keran penyembuhan itu dibuka, maka saluran rahmat Tuhan yang menyembuhkan, membuang kotoran-kotoran keluar dari hati kita. Maka hati kita dipenuhi dengan cinta kasih, belas kasih, rahmat Tuhan. Ini adalah sebuah proses. Kadang-kadang kita terlalu mengandalkan perasaan kita daripada menaruh kepercayaan kita pada Tuhan. Pikiran kita lebih didominasi perasaan. Perasaan sedih, perasaan marah, perasaan kecewa, sakit hati, benci, dendam. Kita lupa untuk menaruh kepercayaan kita pada Tuhan. Karena terlalu dipenuhi dengan perasaan. Maka sekarang dibalik. Jangan dikendalikan perasaan. Kendalikan pada belas kasih kepercayaan pada Tuhan. Ketika Yesus bangkit, dia mengatakan, Shalom, damai sejahtera bagimu. Yesus membawa damai bukan berarti menghilangkan masalah-masalah yang terjadi. Tapi dengan damai dalam hati menanamkan rasa percaya terhadap Tuhan. Yang ada bukan damai lahiriah, tapi sungguh-sungguh damai yang muncul dalam hati. Kedamaian Yesus mulai mengalihkan perhatian para murid yang waktu itu ketakutan karena dikejar-kejar orang Yahudi, takut untuk dibunuh, takut untuk disiksa seperti Tuhan Yesus. Para murid bersembunyi, lalu kemudian mereka juga tercerai-berai, ya. Mereka juga mungkin mengalami trauma, merasa bersalah karena meninggalkan Yesus. Semuanya itu telah diampuni oleh Tuhan dengan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Dengan demikian, mereka oleh Yesus diajar supaya tidak tenggelam dalam penyesalan, rasa bersalah, takut, tapi diubah menjadi misi, menjadi untuk keluar dari ketakutan, dari rasa bersalah, dari kekecewaan, untuk sebuah misi yang baru, yaitu untuk memberitakan damai sejahtera bagi sesama manusia. Santa Faustina itu juga pernah mengatakan, ya, dia juga suatu ketika ditulis Yesus mengajari Faustina sebuah pelajaran kuat tentang pengampunan. Dalam penampakannya ketika pada saat Misa Kudus. Ditulis demikian, pada Misa Kudus, aku melihat Yesus berbaring di kayu salib.
Dan dia berkata kepadaku, muridku, milikilah kasih yang besar terhadap mereka yang menyebabkan kamu menderita. Berbuat baiklah kepada mereka yang membencimu. Kemudian Faustina menjawab, wahai guruku, engkau tahu betul bahwa aku tidak mempunyai rasa cinta pada mereka, dan itu menyusahkanku. Yesus menanggapi Faustina, tidak selalu kamu bisa mengendalikan perasaanmu. Kamu akan menyadari bahwa kamu memiliki cinta jika setelah mengalami kekesalan dan kontradiksi, kamu tidak kehilangan kedamaian, tapi berdoalah bagi mereka yang telah membuatmu menderita dan mendoakan mereka supaya baik-baik saja. Ditulis dalam buku Diari Faustina 1628. Kata-kata ini kuat ya untuk kita karena Suster Faustina, Santa Faustina membagikan kisah-kisah itu dalam buku hariannya, di mana dia membantu mengangkat beban besar dari hati seorang rekan biarawatinya saat itu. Jadi waktu itu Suster Faustina ini, Santa Faustina ya, sebelum dia berangkat untuk penugasan yang baru setelah kau kekal, ada seorang suster lanjut usia mengungkapkan kondisi jiwanya kepada Santa Faustina. Suster itu menderita secara batin bertahun-tahun, merasa bahwa pengakuan dosanya buruk, karena itu dia meragukan pengampunan Tuhan. Lalu Suster Faustina bertanya padanya apakah dia pernah berbagi bebannya dengan Romo pengakuan, Bapak pengakuannya. Suster itu menjawab, dia pernah melakukannya beberapa kali. Suster itu mengatakan, Bapak pengakuan selalu menyuruhku untuk hidup dalam damai, namun aku masih sangat menderita dan tidak ada yang membuatku lega. Dan aku selalu berusaha bahwa Tuhan belum mengampuniku. Lalu Santa Faustina mengatakan kepada suster yang tua itu, Suster, engkau harus menaati Bapak pengakuanmu dan engkau akan merasa tenang sepenuhnya. Karena ini tentu saja sebuah godaan. Lalu Santa Faustina tidak dapat melepaskan diri ya, melihat eh, permohonan suster itu, memohon supaya apa yang Yesus katakan ketika saya mengalami seperti ini, merasa dia belum diampuni, merasa pengakuan dosanya belum sempurna ya. Apa yang mau dikatakan Yesus? Jadi dia minta tolong. Dia tahu kalau eh, Santa Suster Faustina ini menerima penampakan dari Tuhan Yesus. Maka dia pengen tahu apa jawaban Yesus. Lalu Santa Faustina mengatakan, tanyakan sendiri pada Tuhan, apakah kamu tidak percaya pada pengakuan? Tetap aja, suster itu memohon, bahkan menggenggam tangan Suster Faustina. Tolonglah, mohonkan pada Yesus. Apa jawaban dia? Maka kemudian suatu ketika dalam doa, Faustina mendengar suara jawaban dari Tuhan Yesus. Maka Yesus mengatakan, katakan kepada suster itu bahwa ketidakpercayaannya melukai hatiku lebih dari dosa yang dia lakukan. Ketika Faustina mengatakan ini kepada suster itu, maka suster itu merasa terhibur jiwanya. Faustina mengatakan, aku memahami bahwa Tuhan ingin menghibur jiwa ini, jiwa suster itu melalui saya. Meskipun aku harus mengeluarkan banyak pengorbanan, aku memenuhi keinginan Tuhan. Ya. Jadi ini salah satu bentuk bagaimana pengalaman Faustina di biara, ya, ada seorang suster yang meragukan pengampunan Tuhan. Dan itulah sebenarnya ketika orang meragukan pengampunan Tuhan, itu melukai hati Tuhan lebih daripada dosa yang dilakukan manusia. Kita ingat bahwa Yesus juga mengatakan ada dosa yang tidak bisa diampuni, yaitu menghujat Roh Kudus.
penolakan untuk bertobat dari dosa yang bisa memisahkan seseorang dari Tuhan. Maka kalau kita mau keluar dari lumpur dosa, maka kita harus menerima belas kasih Tuhan dan berhenti untuk menghujat Roh Kudus. Yesus mengatakan kepada Santa Faustina dalam buku Diari 723, semakin besar orang berdosa, semakin besar pula haknya menerima belas kasihan Tuhan. Jika seseorang menyusahkanmu, pikirkanlah kebaikan apa yang dapat kamu lakukan untuk orang yang menyebabkan kamu menderita. Buku catatan harian Faustina 1760. Jadi ketika kamu berpikir tentang orang yang menyebabkan kamu susah, pikirkan kebaikan apa yang bisa kamu lakukan untuk dia. Daripada memikirkan kesalahannya, memikirkan kekurangannya, pikirkan kebaikan apa yang bisa kamu lakukan untuk dia. Itu caranya. Kita tidak hanya perlu mengampuni, tapi kita juga harus berbuat baik pada orang itu. Karena Tuhan akan memberikan kita rahmat yang kita perlukan. Dalam kitab suci juga Petrus bertanya pada Tuhan Yesus, berapa kali harus mengampuni? Maka jawab Yesus, bukan 7 kali, tapi 70 kali, 7 kali 7 kali. Maksudnya tidak terbatas. Matius 18 ayat 21 sampai 22. Hal yang sama kita perlu belajar juga dari apa yang ditulis oleh Santa Faustina. Ya. Yesus mengingatkan dalam buku harian Santa Faustina, kebaikan apapun yang kamu lakukan terhadap jiwa manapun, Tuhan akan menerimanya seolah-olah kamu telah melakukannya untuk Tuhan. Jadi kebaikan apapun termasuk mengampuni, mendoakan orang yang menyakiti kita, termasuk juga memberkati, ya, tidak membalas dengan kejahatan, ya, mendoakannya, nah, dan berbuat kebaikan-kebaikan itu kita sudah seperti sabda Yesus. Kita melakukannya seperti kepada Tuhan. Tindakan belas kasih itu hendaklah dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga kita, ya, mau memilih jalan belas kasih, jalan pengampunan, jalan cinta kasih. Karena ini jalan yang sempit. Yesus sendiri mengatakan, masuklah atau tempuhlah jalan yang sempit itu, karena lebarlah jalan menuju kebinasaan. Jalan yang sempit ini adalah jalan penyangkalan diri, bisa juga dikatakan jalan salib, bisa juga dikatakan jalan cinta kasih, jalan belas kasihan, jalan pengampunan. Maka hari ini Tuhan mungkin mengundang Anda untuk menjawab undangan belas kasihan, undangan pengampunan, agar Anda juga mampu untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, yaitu seperti kita berbuat kebaikan kepada orang lain yang bahkan orang itu mengecewakan, menyusahkan kita, tapi kita melakukannya seperti untuk Tuhan. Semoga kita juga terdorong untuk mengampuni dan mau diampuni, untuk memohon maaf dan untuk dimaafkan. Ya. Karena kalau kita mau, Bapa di surga akan mengampuni kita jika kita sendiri juga mengampuni sesama kita. Demikian renungan tentang buku harian Santa Faustina yang mengajar kita untuk mengampuni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Romo, renungannya yang indah sekali dan semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Romo, boleh mohon doa untuk teman kami yang saat ini di HCU. Kemarin habis operasi kelep jantung, Romo, namanya Ibu Lianti.
Ibu Lianti. Ibu Lianti. Iya, Lianti. Ya. Ya. Kemudian setelah itu kami mohon doa dan berkat penutup. Oh iya. Ibu Lianti. Ya, CU ya. Ya, betul. Mari kita berdoa dan menerima berkat. Tuhan yang Maha Rahim, kami mengucap syukur atas pertemuan kami walaupun secara daring, tapi kami percaya kami kau kumpulkan karena undangan belas kasihan, undangan kerahimanmu sendiri terhadap kami. Pada saat ini secara khusus kami mendoakan Ibu Lianti yang berada di HCU yang menjalani proses klep jantung. Semoga kondisi kesehatannya membaik dan juga saudara-saudari kami yang lain yang sakit juga semoga mengalami pemulihan. Terlebih dari semua itu, kami juga mau jiwa kami dipulihkan dari rasa benci, rasa marah, rasa dengki, rasa kecewa, kepahitan. Pulihkanlah kami. Bukalah pintu air penyembuhan untuk jiwa kami, agar kami melakukan kebaikan-kebaikan untuk orang-orang yang bahkan pernah menyakiti kami dan mungkin akan menyakiti kami lagi. Tetapi kami percaya rahmat belas kasihan-Mu membual tidak pernah habis, meluap-luap dari hatimu yang tertusuk duri, tertikam oleh tombak. Lambungmu mengalir air penyembuhan, air rahmat, air belas kasih dan pengampunan. Siramilah jiwa kami yang kering, yang haus, yang menderita, agar kami dikuatkan lagi untuk bertumbuh dalam belas kasih, pengampunan, dan cinta kasih. Amin. Akhirnya, semua doa ini kami mohonkan melalui Yesus Kristus, Sang Raja Kerahiman Ilahi, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Tuhan sertamu Dan dan serta sertamu juga. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Rahim, Bapa dan Putra dan Kudus. Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Si Romo. Ya, baik. Oh, terima kasih. Ya. Sudah ya? Ya. Sudah Romo, selamat, salam sehat. Ya, baik. Sama-sama. Terima kasih. Ya. Semuanya salam kenal. Ya. Tapi Salam setiap, kenal juga Romo. iya, Kenal Romo, iya, terima iya. kasih Romo. Iya, Terima kasih, sama-sama. Romo. Mari, mari. Ya, ya. Saya ini orang Surabaya loh aslinya. Mana? Saya orang Surabaya aslinya. Oh, dari Surabaya asalnya Romo. Iya. Ya umumnya dari Sekarang tugasnya Surabaya. di Jakarta. Hah? Sekarang Kenapa? tugasnya di Jakarta. Ya, tugasnya Jakarta. Di Suara Karmel ya, Romo. Suara Ya, Karmel. ya, setiap Ya, pagi, setiap sore itu Suara kami Karmel. live ya. Misa Suara jam Karmel. Suara Karmel ya, misa jam 6 pagi, lalu ibadat pagi, sore, ibadat sore Jam. 6:30 atau ada adorasi setiap minggu sore jam 6. Oh, jam. Ya, dan Suara Iya. Karmel di YouTube ya. Iya, Silakan kalau mau sudah mendengar suara Allah. saya Iya. sudah mendengarkan tadi pagi, Terima Romo. Oh kasih ya, Romo. saya yang Tuhan misa ya. memberkati. Ya, Ya, Saya live ya Romo ya. ya, Kamu ya, oke. ya, Sudah. terima kasih, Romo. Ya baik, kalau gitu saya Romo sampai jumpa. permisi ya, sampai jumpa lagi. Tuhan berkati ya, berkat Amin. Berarti dalam. Romo salam kerahiman, salam Salam sehat. kerahiman semuanya. Ya, mari ya. Amin. Oke. Ada lagu penutup, Lus. Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku, Yesus kau andalanku,
Engkau andalanku, Yesus andalanku, Engkau andalanku sepanjang hidupku, Engkau andalanku sepanjang hidupku. Kasih. Makasih semua. Makasih, dadah. Ya, dadah.